Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini anak-anak mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia, di mana kemarin anak-anak masih dengan surat dinas. Dan untuk bab kali ini lanjutan materi surat dinas dan surat pribadi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kali ini kita tetap menjalankan pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 7 pertemuan ke-8. Lanjutan dari kemarin sudah Bu Asih jelaskan tentang surat dinas. Dan hari ini anak-anak akan mendapatkan materi tentang surat pribadi. Oleh saya, Bu Asih, materi kali ini lanjutan ya, surat pribadi. Kalian tahu apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Ini pengertian dari tim Kemdikbud 2017. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Struktur dalam surat pribadi. Menurut tim Kemdikbud, struktur atau unsur surat pribadi meliputi beberapa poin di bawah ini. 1. Alamat dan tanggal surat. Di mana alamat dan tanggal surat ini fungsinya agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat tersebut. Yang kedua, salam pembuka. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. Contohnya seperti hai kawan. Ini dinyatakan sebagai hai kawan karena kenapa? Karena ini adalah surat pribadi dan bahasanya bebas. 3. Kalimat pembuka paragraf. Fungsinya adalah memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. Struktur surat pribadi. Isi surat. Nomor 4. Menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Nomor 5 adalah penutup surat. Penutup surat ini merupakan bagian di akhir surat untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi itu bisa dibalas. 6. Nama dan tanda tangan. Memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat. Kaidah-kaidah kebahasaan surat pribadi.
Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan kata sapaan seperti orang yang bercakap-cakap. Nomor 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Contoh surat pribadi dan bagian-bagiannya. Kalian lihat ya. Itu di situ ada alamat dan tanggal surat. Malang 29 November 2015. Salam pembuka. Bisa dilihat itu contohnya, ada contohnya salam kangen. Kalimat pembuka paragraf itu dipahami satu persatu perbagiannya. Ada isi surat, ada penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Sekian penjelasan dari Bu Asi, saya kira sudah cukup. Semoga besok anak-anak bisa menerima materi lagi, dan untuk tugasnya adalah LKS halaman 36, tugas individu 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.